Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami menyerahkan semuanya live ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta supaya tidak ada gangguan, wifi semuanya lancar. Kami mau mendengar pesan-Mu malam ini yang menjadi kekuatan rema buat kami untuk tetap bangkit bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap telinga yang mendengar, berkati bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Shalom Shirley juga. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan itu tahu hari-hari orang yang saleh, ya. Jujur banyak orang hari-hari ini nggak mengerti, ya. Seperti kemarin ada seorang yang bersaksi kecewa sama Tuhan, ya. Karena apa? Karena bertahun-tahun bergumul, ya. Dia berharap suatu hari dia bisa hamil. Dan ketika hari itu bertahun-tahun, pergumulan 10 tahun lebih, ya, ketika Tuhan memberikan satu kehamilan, semua bersukacita, semua bisa bersaksi, ya, semua bisa memuliakan nama Tuhan. Dari yang tidak mungkin, akhirnya Tuhan berikan seorang janin bayi. Tapi apa yang terjadi ketika beberapa saat dia marah, kecewa sama Tuhan? Katanya Tuhan itu memberi pengharapan yang palsu. Singkat cerita, yaitu dia hamil, tapi anak yang dilahirkan itu cacat, saudara, ya. Jadi hari itu marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan itu mau beri anak cacat, ya lebih baik tidak usah memberi. Buat apa cuman diicipi berita sukacita, sudah semangat waktu hamil, ya sudah seneng-seneng bertahun-tahun pergumulan dijawab, ternyata anak yang dilahirkan cacat. Lebih baik Tuhan itu tidak usah memberi anak, ya. Mungkin sebagian daripada kita malam ini juga berpikir, kenapa hal yang buruk bisa terjadi padahal kita sudah jadi orang benar, ya. Kalau saudara lihat di Ayub 1 ayat 21, ini ayat yang menyadarkan kita semua sebelum kita masuk dalam pembahasan. Ayub 1 ayat 21 itu berkata, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini hidup sampai mati itu kita perlu sadar bahwa kita ini bukan pemilik, kita ini cuman hari ini dikaruniai untuk menikmati, ya. Artinya dari lahir saudara tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Kalau hari ini Tuhan memberi, ya puji Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang diambil, ya mungkin hari ini ada orang yang kehilangan sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diharapkan baik, tiba-tiba menjadi tidak baik. Orang yang kita cintai bisa hari ini pulang ke rumah Bapak dengan tiba-tiba kita kehilangan. Mungkin harta kekayaan yang terambil, cinta suami yang terambil. Percayalah, kalau kita hari ini sadar dari lahir sampai mati kita ini bukan pemilik dan kita tidak membawa apapun. Kalau hari ini hidupmu lagi ngalami proses yang sulit, tetaplah berkata terpujilah Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak punya rancangan yang terburuk, tapi selalu berjalan dengan keadaan seperti orang yang tadi berkata, saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya hari ini punya anak
Bukankah Tuhan mau memberi yang terbaik? Kenapa anak cacat? Kita semua hari-hari ini gak ada yang tahu. Tapi yang pasti ketika Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Artinya Tuhan itu tahu hari-hari yang saudara lewati. Yang pasti kalau kitab Ayub berkata, terpujilah Tuhan, itu berarti hari ini seburuk-buruknya keadaan hidup kita, sekalipun kita sudah menjadi orang baik, tapi hidupmu ada sesuatu yang terambil, percayalah Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Yuk kita bahas ya ayat yang kemarin di Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Bagaimana hari ini tidak ada alasan untuk kita panik, untuk kita takut. Tapi ketika kita tahu bahwa hari ini Tuhan itu tetap berdiri di atas fakta hidup kita, selalu terpujilah Tuhan. Apapun itu, yuk kita baca. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Kita semua hari ini tahu kalau firman Tuhan itu berkata, Tuhan itu tahu. Artinya, apakah ketika diizinkan hamil sampai anak cacat, kira-kira Tuhan tahu enggak hari-hari yang harus kita lewati? Apakah Tuhan itu lepas tangan? Dia tetap berkata, kalau ada sesuatu yang terambil dalam hidupmu, aku tetap tahu hari-hari yang kau lewati itu tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Karena dia jelas tahu pasti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami hari-hari ini bersama Tuhan. 1 jam ke depan dia sudah tahu kemana arah semuanya. Apakah anak yang cacat Tuhan tidak bisa pakai seperti ya yang pendeta yang siapa yang hebat di Australia itu, siapa Nick Vujicic atau siapa, banyak orang yang mengalami kelemahan-kelemahan Tuhan mau pakai. Makanya hari ini tidak usah takut. Yang pasti 3 hal hari ini di tengah keadaanmu yang terambil, milik pusaka orang saleh itu tetap selama-lamanya. Masalahmu bukan selamanya, proses hidupmu bukan selamanya, tapi yang selamanya adalah milik pusaka orang benar. Hari ini walaupun kita mengalami kelemahan, kita tetap semangat. Yang pasti semua harta di dunia itu bukan selama-lamanya menyertai saudara dan saya. Kekayaan yang namanya sukses tiba-tiba bisa terambil. Tapi yang pasti malam ini Tuhan berkata, milik pusaka orang saleh itu tetap selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mencuri milik pusakanya orang saleh. Milik kita di dunia bisa dicuri, bisa hilang. Hari ini yang kedua, yaitu orang saleh, orang benar bisa mengalami kecelakaan, tapi janji Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara dan saya. Itu sebabnya orang kalau punya anak cacat, pikirannya pasti celaka. Orang kalau bangkrut, pikirannya celaka. Suami pasangan selingkuh, pikiran kita celaka. Ya, rumah disita bank, celaka. Semua yang mengalami hal buruk, logis pikiran manusia selalu berpikir buruk, celaka, tapi bukan untuk Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, sekalipun engkau celaka, kelihatannya hari ini orang berkata memang engkau sial, kasihan deh lu, nasib lu malang, dan sebagainya. Tapi apa yang dipikirkan Tuhan hari ini, malam ini,
jangan pernah putus asa, karena dia tidak pernah untuk mempermalukan orang saleh. Hari-hari bersama Tuhan, hari ini Tuhan tahu engkau lagi ngalami celaka. Mungkin engkau hari ini hidupmu lagi ngalami PHK karena ada satu perusahaan yang bangkrut dan sebagainya. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Tahu. Dia tahu jelas, dan dia sudah mempersiapkan hasil yang hari ini enggak pernah kau pikirkan, enggak pernah kau dengar timbul dalam hati. Apa yang hari ini kau takutkan itu enggak akan terjadi. Justru Tuhan akan menggantikan yang celaka itu dengan sesuatu yang tidak akan pernah memalukan orang saleh. Orang benar hari ini bisa mengalami kelaparan, serba sedikit, serba minim, serba pas-pasan, semuanya. Hari ini kalau kita ngalami yang serba sedikit, itu semua ngalami keadaan yang tidak enak. Orang keluar dari zona nyaman itu sesuatu yang membuat kita di padang gurun semuanya serba kering. Tapi percayalah, di padang gurun dia tahu hari orang saleh. Tuhan tetap memberikan kekenyangan. Tuhan itu selalu bertindak dengan 3K yang perlu kita ketahui. Apa hidup orang benar di tengah padang gurun? Orang saleh, Tuhan tahu hari-harinya, yaitu kebajikan, kemurahan belaka, mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Jadi seumur hidupnya hari-hari orang saleh bukan celaka, bukan kelaparan, tapi hari-hari orang saleh itu ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan yang satu, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis-habisnya rahmatnya. Jadi hari ini jangan meragukan Tuhan ketika dia berkata, aku tahu hari-hari orang saleh. Dia selalu sediakan sesuatu yang membuat engkau bisa melewati hari-hari yang mungkin hari ini penuh cucuran air mata. Ada yang namanya kecelakaan dan ada yang namanya kelaparan, hidup di dalam padang gurun. Sekali lagi, kita tidak perlu takut karena senyatanya hari ini pasti kita tetap kekenyangan menikmati kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia. Kita percaya di tengah suamimu, pasanganmu yang error, di tengah engkau kena PHK, di tengah seperti ibu yang kesaksian punya anak cacat, kita percaya kalau Tuhan tahu hari-hari orang saleh, dia berkata gini, nak, yang menyertai engkau bukan bencana demi bencana, kecelakaan demi kecelakaan, kelaparan demi kelaparan, tapi yang menyertai engkau adalah kebaikan, kemurahanku, dan kasih setiaku yang selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini kita tidak perlu takut. Tuhan yang bagaimana yang tahu hari-hari orang saleh. Kalau saudara baca di Mazmur 77 ya, sebelum kita masuk pembahasan 3 poin, kita mau tahu Tuhan yang bagaimana yang berjalan di hari-hari yang sepertinya saudara mengalami hari-hari yang sial, hari-hari yang penuh tantangan, hari-hari yang hari ini penuh rasa takut, rasa khawatir. Malam ini Tuhan mau kita semua sebelum tidur malam, kita sudah membuang rasa takut, rasa panik. Kenapa? Karena Tuhan tahu hari-hari yang kita lewati. Percayalah, dia tidak akan pernah mempermalukan dan dia tidak akan membiarkan saudara kelaparan, tapi justru di balik yang serba minim pas-pasan, kita tetap akan kekenyangan dengan kebaikan, kemurahan, dan kasih setianya. Amin. Kalau saudara berbicara kenyang dengan kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan, percayalah, saudara itu arahnya sudah tahu. Tidak mungkin arahnya jadi ekor, jatuh,
Tapi justru kalau kebaikan Tuhan itu bawanya naik, berhasil, beruntung. Di tengah hari ini engkau kelihatan buntung, engkau kelihatan hari ini rugi, semuanya buruk-buruk, tapi di dalam pemikiran Tuhan, Dia tetap mempersiapkan sesuatu yang membawa kita hari-hari orang benar. Itu selalu ditutup dengan arahnya naik. Jadi kepala perjalanan hari-harimu selalu berakhir dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Yuk kita lihat Mazmur 77 ayat 14 sampai 15. Mazmur 77 ayat 14 sampai 15. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Ya, lihat ya, jalan yang Tuhan mau tempuh. Kenapa hari-hari orang saleh kok penuh air mata, Bu Eli? Kenapa Bu Eli sudah hamil anak cacat tuh, Bu Eli? Kenapa orang benar kok jalannya harus sempit, sesak, cucuran air mata, pikul salib setiap hari, sangkal diri? Kenapa? Karena memang jalan mengikut Kristus itu adalah jalanmu adalah kudus. Semua proses yang Tuhan izinkan terjadi supaya hidup kita yang tadinya menyimpang ke kanan ke kiri, yang tidak sesuai dengan tracknya Tuhan, lewat hal yang buruk, supaya kita tahu jalan yang kita tempuh adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Percuma kalau Tuhan mati buat saudara. Hari ini ketika Dia berkorban habis-habisan, jujur Tuhan Yesus itu berkorban buat saudara dan saya, itu totalitas, habis-habisan, sampai nyawa, titik darah, penghabisan. Dia korbankan buat saudara dan saya supaya kita semua selamat, menikmati hidup di mana Dia sudah menyediakan tempat, rumah di dalam kekekalan. Tapi jujur, berapa banyak hari ini orang benar yang hidupnya ndak totalitas sama Tuhan, ndak habis-habisan, ndak gila-gilaan, hidupnya malah kompromi dosa, nyaman dosa, tinggal bukan dalam jalan yang kudus, malah milih jalan shortcut. Yang penting masalahku selesai. Diajak tipu orang, ya mau yang penting kaya, yang penting ada uang, Bu Eli. Kita lupa bahwa pengorbanan Tuhan itu mati di kayu salib bukan sekedar saudara punya uang, saudara kaya, tapi Dia sudah memberikan lebih dari itu. Amin. Ya, kita percaya bahwa lihat ya, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Hari ini apa yang firman Tuhan ingatkan, nak? Jalani aja, jalan-jalan hari-hari, mau ndak enak setia, jalani, nikmati, syukuri aja, karena ini jalan yang harus engkau tempuh, memberi faedah. Tapi kau perlu tahu loh, Tuhan yang tahu hari-hari orang saleh itu bukan Tuhan yang hanya Tuhan yang gak bisa apa-apa. Apakah di tengah usahamu bangkrut, kalau Tuhan mau pulihkan itu sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Mujizat ya, yang namanya pemulihan, bangkrut, kaya, ndak punya rumah, sakit, sembuh, itu dilakukan Tuhan hanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tapi untuk mengubah jalan hidup seseorang dari yang menyimpang untuk dibawa menjadi kudus, itu Tuhan ndak bisa sekejap.
Orang bisa berubah jadi kudus, orang berubah jadi baik, itu Tuhan tidak bisa melakukan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tidak bisa, saudara. Saya kalau tidak sekolah kehidupan yang lama, saya ini jujur, saya ini orang yang keras kepala. Tanya mama saya, keras kepala, bebal, tidak bisa diomongi, mau-maunya sendiri. Itu hidup saya. Apakah dengan hari ini kalau proses hidup saya tidak dibuat Tuhan berliku-liku dengan keadaan yang buruk, bisa tidak Tuhan mengubah hidup saya? Nggak bisa. Orang mau katam baca Alkitab 10 kali aja, perbuatannya ada yang haleluya, ya masih suka marah. Apakah dengan baca Alkitab 10 kali katam bisa mengubah karakter seseorang jadi baik, jadi kudus? Belum tentu. Tapi setiap proses yang dilewati, justru itu yang mengubah kehidupan kita. Tuhan lagi membawa orang benar, hari-hari orang saleh. Itu dia tahu jelas. Memang ada hal yang menyakitkan, tapi dia tetap punya prinsip bahwa inilah jalan yang kudus. Tenang aja, hari-harimu penuh air mata ndak apa-apa, tapi aku Tuhan yang begitu besar, yang melakukan keajaiban dan yang punya kuasa yang besar, itu ada di tengah-tengah saudara. Dia tetap Allah yang Immanuel, itu adalah Allah yang besar, Allah yang melakukan keajaiban, Allah yang punya kuasa. Itu menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai akhir zaman. Jadi hari-hari orang saleh kalau disertai dengan kuasa, keajaiban, dan kebesaran, kira-kira 3K kasih, kebaikan, kemurahan, hanya untuk supaya hidupmu menjadi kudus. Saudara perlu takut enggak? Saudara perlu keluar enggak dari jalan Tuhan? Enggak usah. Dia tahu jelas hari-hari orang saleh. 3 hal yang saya akan bahas. Kenapa kita jangan pernah menyesal menjalani jalan yang tidak instan, jalan yang padang gurun, jalan cucuran air mata, jalan pikul salib, jalan yang sempit dan sesak, bukan jalan tol. Saudara tidak perlu menyesal, karena ini ujung-ujungnya untuk kebaikan saudara dan saya. Dan yang pasti Tuhan berkata malam ini, aku tahu pasti hari-hari orang saleh hidupnya tidak akan pernah berakhir dengan hancur, karena kebaikan, kemurahan, kasih setiaku. Bahkan di akhir hidupnya dia akan melihat kebesaranku. Mazmur 77 ayat 14-15. Dia akan melihat keajaibanku, dia akan melihat kuasaku yang besar, mengubah yang buruk menjadi yang terbaik. 3 hal saudara hari ini. Apa yang terjadi kalau Tuhan tahu hari-hari orang saleh? Milik pusakanya akan tetap selama-lamanya. Orang benar hari ini tenang aja. Semuanya boleh kacau balau, ini cuman sesaat. Ujian sesaat. Kalau saudara lihat ya, ujian itu 3. Yang seperti nanti besok Zoom saya akan bahas. Ujian itu cuman 3. Yang pertama, Ayub. Ujian apa? Iman. Timbul seperti emas. Yang kedua, ujian karakter. Ayub dapat 2 kali lipat. Yang kedua, ujian karakter. Itu jalannya Tuhan, jalan yang kudus. Yusuf sebelum menjadi promosi menjadi Perdana Menteri, sebelum menikmati yang namanya 2 kali lipat Perdana Menteri, promosi yang gila-gilaan yang Tuhan kerjakan buat hidup Yusuf, dari yang bukan siapa-siapa. Hari ini percayalah, semuanya ini ujian karakter Yusuf dan Yusuf lulus. Yang ketiga, ujian setia yang tulus. Bukan hanya setia, tapi setianya harus tulus. Setia tulus itu gimana Bu Eli? Sudah tidak berharap hasil. Setia ya sudah, titik. Karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepada saudara. Setia tulus itu Abraham. Waktu dicobai, anak satu-satunya,
harta satu-satunya diambil sekalipun. Tidak seperti orang tadi yang kesaksian, anaknya cacat ya. Hari itu marah sama Tuhan, katanya Tuhan PHP. Tapi Abraham waktu diuji, anaknya mau diambil, dia bukan hanya tulus, dia bisa marah loh sama Tuhan. Apa-apaan ini Tuhan? Nanti kan Isa aja sudah sampai tua, baru dapat anak perjanjian, sudah dapat mau dipersembahkan, marah. Tapi tulus Abraham, dia tahu Tuhan yang dia sembah, dia mau belajar setia tulus walaupun Tuhan kelihatannya PHP. Dia tidak marah. Dan apa yang saudara baca di Kejadian 20, kalau tidak salah Kejadian 22, Tuhan itu memberkati Abraham berlimpah-limpah. Jadi hari ini, hari-hari orang yang saleh itu persiapannya nanti seperti Yusuf, dipersiapkan seperti Ayub ya, 2 kali lipat, dipersiapkan seperti Abraham, akan menikmati berkat yang melimpah-limpah. Nah, nanti ini masa akhir zaman, pasti ada pembedaan antara kambing dan domba. Saudara lihat ya, nanti yang mana domba yang hari ini sudah lulus karakter iman, setia tulus, itu nanti akan pembedaannya jelas. Dan saya sudah melihat beberapa orang yang benar-benar tulus gila-gilaan sama Tuhan. Orang ini sampai bersaksi gini, orang lain susah, orang lain tidak dapat order, dia kelimpahan sampai kewalahan. Hari-hari ini masa sukar buat orang yang hari ini sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Dia nanti akan ada pembedaan yang benar-benar. Makanya hari ini saudara yang ngalami titik di mana semuanya ndak enak, yuk tetaplah setia. Karena ini waktunya kita menggenapi firman, di mana milik pusaka tetap selamanya, tidak akan dipermalukan di saat kecelakaan. Orang saleh tetap kenyang di saat masa serba sedikit. Pembuktiannya hari-hari ini. Asalkan kita benar-benar hari ini imanmu tidak goyah, karaktermu tetap hari ini memiliki karakter Kristus, dan engkau setia seperti Abraham, tidak lihat hasil. Dalam arti seperti orang tadi, punya anak, dikasih anak cacat sekalipun, terpujilah Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu mental. Sadarilah bahwa lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Semua kehidupan kita itu miliknya Tuhan. Apa milik pusaka? Yang pertama, saudara akan lihat di Yesaya 66 ayat 22 sampai 24. 2 poin lagi kita selesai ya. Malam ini kita akan merenungi firman ini benar-benar. Saya berharap hari-hari orang saleh bukan seburuk yang kita bayangkan, bukan serumit yang kita pikirkan, tapi hari-hari orang saleh. Kalau kita mengerti firman, kita akan berkata gini, Tuhan, hari-hari orang saleh setelah lulus nanti, Tuhan, aku akan lihat kebesaran kuasamu, keajaibanmu. Dan selama aku masih diproses, hidupku tidak akan terpuruk melampaui kekuatanku, karena kekayaan, kebajikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan itu tetap ada menyertai aku selama aku ngalami masa-masa padang gurun untuk menjalani ujian. Yuk lihat ayat Yesaya 66 ayat 22 sampai 24 ya. Setelah itu kita selesai. Sebab apa sih milik pusaka yang buat kita happy hari ini? Saya tuh happy saudara. Jujur ada tip yang sederhana yang saya lupa bagikan, tapi beberapa saat saya ingat gini. Kenapa saya selalu ajari kalau kita lagi dalam pergumulan, ndak usah banyak minta-minta. Lebih baik belajar mengucap syukur. Misalnya, saudara lagi butuh keuangan, saudara daripada minta, ya, saudara percaya, tanpa saudara minta, Tuhan itu memberi
jauh. Jauh. Dia melakukan jauh dari yang saudara pikirkan dan doakan. Efesus 3 ayat 20. Waktu saudara berdoa, dia sudah melakukan jauh. Jadi kalau kita berdoa hari ini, jangan batasi kuasa Tuhan dengan permintaanmu. Dulu saya cuma minta suami sekedar balik. Tapi di situ saya tahu, ikut Tuhan itu dilakukan jauh. Sejak saya mengerti firman, saya berkata, Tuhan, saya tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Misalnya, saya tahu hari ini dengan pengalaman hidup saya dulu cuman fokus suami kembali, tapi apa yang Tuhan lakukan jauh. Saya jadi hamba Tuhan. Suami bukan hanya sekedar kembali, tapi suami sudah terima Yesus terlebih dahulu. Anak-anak dipromosikan Tuhan lebih dahulu. Daripada minta sesuai dengan pikiran kita ini cuma terbatas. Tapi Tuhan itu sudah jauh. Tanpa saudara minta pemulihan, dia sudah melakukan jauh dari yang saudara doakan dan minta. Jadi hari ini jangan ngeyel sama Tuhan. Tuhan tolong sekarang gak usah. Lebih baik doa dengan syukur. Tuhan, terima kasih buat suami yang baik. Terima kasih buat keuangan yang diberkati. Waktu kita berdoa seperti itu, dia sedang melakukan jauh dari apa yang saudara doakan dan minta. Itu sebabnya hari ini, apa yang dipikirkan kita malam ini, keuanganmu sudah diberkati, bersyukurlah. Dia sudah melakukan jauh. Dan kita percaya kalau kita hari ini hanya minta sesuai dengan akal pikiran kita, maka kita akan menyesal. Karena dia Tuhan yang besar. Dia akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang saudara butuhkan. Itu sebabnya yuk belajar aja kalau berdoa ndak usah minta-minta, karena dia sudah melakukan jauh. Nanti kalau yang mau diberi, misalnya saudara butuh berkat, ya butuh berkat 100.000 misalnya, tapi senyatanya Tuhan bilangin, nah aku tahu hari-hari orang saleh, tenang, aku sudah sediakan lebih dari 100.000, bahkan 20 kali lipat, misalnya 2 juta. Tapi saudara ngeyel, Tuhan hari ini 100.000, sia-sia. Yang mau dikasih 20 kali lipat, yang saudara minta cuma 1 kali. Itu sebabnya hari ini yuk belajar mengucap syukur. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ketiga, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Nah 24 ini kita baca, mereka akan keluar dan akan memandang bangkai-bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku di situ. Nah ini ngerinya, saudara, kita sebagai orang benar, kalau kita baca ini ngeri, saudara. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya ini menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Termasuk kita enggak? Ya. Kalau kita jadi orang benar, kita hidup memberontak kepada Tuhan, kita hari ini menghindari jalan yang kudus hanya karena shortcut untuk masalah, saudara akan mengalami 3 hal. Kita tidak akan menikmati langit dan bumi baru. Kita dan keturunan kita tidak akan tinggal tetap. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya hidup bahagia, tapi mengalami kengerian. Makanya hari ini sebagai anak Tuhan, yuk milik pusaka kita ini GR, siapapun kita mau bangkrut, milik pusakamu tetap selamanya. Apa Bu Eli? Menikmati langit dan bumi baru. Kita dan keturunan kita akan tinggal tetap selamanya, dan kita bebas dari kengerian. Itu loh tadi, ulat yang ndak selesai, ndak bisa mati. Bayangin kalau lihat bangkai, ya,
Ulat sama api yang tidak bisa selesai, tidak bisa padam. Saudara, betapa ngerinya kehidupan kalau tanpa Kristus. Makanya kekayaan itu bukan segala-galanya. Mengapa ada lagu yang paling saya suka kalau saya menyembah Tuhan itu apa? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Oh, itu harta terbesar, saudara. Bayangin, kaya, konglomerat, rumah 100, tapi saudara lihat matinya jadi bangkai. Lihat ya, ayat ini kalau saudara baca nanti ya, sebelum tidur baca Yesaya 66 ayat 22 sampai 24. Saudara ngeri, bayangin. Saudara lihat orang yang kaya dulu yang memerintah saudara jadi big boss, konglomerat. Suatu kali saudara lihat bangkainya. Bangkai-bangkai itu di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Mereka akan menjadi kengerian. Kira-kira apa kebanggaan orang kaya dengan rumah gedong? Hari ini engkau disanjung-sanjung sukses, gelarmu apa bangsawan, ya, gelarmu konglomerat, tapi nyaris hidupmu di akhir hidupmu ini selamanya loh, selamanya loh. Kalau yang namanya ulat itu ndak padam, api ndak padam, ulat ndak mati selamanya. Saudara kira-kira bayangin kehidupan kayak gini, ini ngeri ndak sih? Tapi bersyukur buat kita hari ini, hari-hari orang saleh. Jalani GR hari ini yang pasti loh, saudara sudah punya kok semua. Langit baru, bumi baru. Saudara dan keturunan saudara akan tinggal tetap selamanya dan bebas dari kengerian. Itu yang pertama. Yang kedua, orang saleh tidak akan dipermalukan saat kecelakaan. Buka Nahum 1 ayat 7 sampai 8a. Satu poin kita selesai dan kita akan berdoa. Hari ini yuk pastikan kita ada di posisi domba bukan kambing. Pembedaan Tuhan sedang jelas. Pembedaan Tuhan sedang jelas terjadi. Orang yang bersyukur adalah orang yang hari-hari ini sudah lulus di mata Tuhan. Murni nilainya sebagai domba. Domba itu bodoh. Tidak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. 3 hal saudara. Nanti satu kali saya juga akan bahas khotbah ini. Kita ini 3 loh. Kita ini bukan siapa-siapa. Karena kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini dari debu menjadi debu. Jadi kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dari debu menjadi debu, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita ini sia-sia. Sekali lagi, manusia sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, seterkenal-terkenalnya kita, mau jadi hari ini artis, aktor terkenal, YouTuber terkenal, kita ini cuma 3. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita ini bukan siapa-siapa, dari debu kembali jadi debu. Kita ini sia-sia tanpa Kristus. Tapi bersyukur dengan Kristus. Nahum 1 ayat 7 sampai 8a. Ayat ini bagus saudara. Tuhan itu baik-baik, ya. Saudara perlu memori, jangan pernah berpikir saat engkau ingin punya anak, hamil anak cacat, Tuhan gagal. Enggak. Memori di pikiran kita, Tuhan itu baik. Lihat ya, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Hari-hari orang saleh yang mengalami kesusahan, it's okay. Yang penting engkau benar. Di mana engkau mengungsi, engkau tidak mengungsi di tempat yang lain. Engkau tetap stay di dalam ruang tunggunya Tuhan. Lihat ya, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sudah tahu hari-hari dia kenal. Wow, luar biasa loh Tuhan. Dia bukan tahu hari-hari orang saleh. Dia tahu, mengenal. Kalau mengenal, kira-kira Tuhan tahu enggak apa yang saudara butuhkan malam ini? Tahu. Waktu saudara ngungsi, dia tahu, oh anakku sedang susah. Dia ada di ruang tungguku. Dia tidak lari kemana-mana. Dia sedang susah.
Dan aku tahu siapa yang ada di ruang tungguku, di ruang pengungsianku yang lagi susah-susah, yang lagi orang saleh lagi hari-harinya susah, dia tahu, dia kenal. Eli lagi butuh sesuatu di tengah masa susah, Tuhan sediakan di ruang tunggunya Tuhan. Lihat ya, dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, termasuk apa yang saudara butuhkan malam ini. Yang ke-8, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Orang diseberangkan itu berlawanan nanti. Dari yang buruk diseberangkan jadi yang baik. Dari yang suami selingkuh, kalau diseberangkan suami pasti jadi baik. Rumah tangga yang hancur diseberangkan dari banjir masalah, maka akan menjadi banjir pemulihan. Orang diseberangkan itu berarti berlawanan. Tangkap ya saudara. Makanya hari ini orang salah itu tidak akan pernah dipermalukan di tengah masa kecelakaan. Sepanjang kita ngungsi, tetap ada di ruang tunggunya Tuhan. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu susah. Tuhan kenal siapa kita, termasuk kebutuhan kita hari ini. Tidak usah takut. Mau banjirnya besar, tidak usah takut. Selama masih di ruang tunggunya Tuhan, Tuhan bilang gini, wait, sabar. Nanti aku yang menyeberangkan engkau dari banjir. Hari ini memang engkau banjir air mata. Nanti tapi diseberangkan banjir, lihat mata air. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini siapa yang ada di dalam masa kecelakaan, engkau sepertinya celaka, tiba-tiba ada badai, pastikan Tuhan tetap tahu hari-hari orang saleh, dia kenal. Yang penting ngungsi aja. Dia tahu kebutuhanmu, dan suatu kali setelah dia penuhi kebutuhan saudara, kenal di tempat pengungsian memang gak enak. Orang di tempat pengungsian itu seperti apa, di camp penampungan sementara. Tapi nanti kalau sudah diseberangkan, saudara, bukan di penampungan yang gak enak, tapi di benar-benar dari banjir air mata akan banjir mata air, dari banjir masalah akan banjir berkat. Itu namanya diseberangkan. Makanya hari ini yuk, kalau Tuhan tahu hari-hari orang saleh, semangat milik pusaka Tuhan. Tuhan, aku sudah sediakan langit bumi baru, aku dan keturunanku tinggal tetap selamanya. Bahkan aku dilepaskan dari semua kengerian yang aku tidak mau itu. Aku mau hidup selamanya bahagia. Di tempat pengungsian, ingat ya, pengungsian Tuhan kenal saudara, dan dia akan seberangkan. Yang terakhir, orang saleh tetap kenyang di masa kelaparan. Yuk buka Hosea 6 ayat 2-3. Hari ini pastikan kita pasti kenyang saudara. Hari ini seperti saya ngelewati 13 tahun. Orang tanya, Bu Eli kok bisa ya makin hari hidupmu rasanya makin happy? Ya karena sebagai anak Tuhan hari ini, Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Tuhan tahu hari-hari yang saya lewati bonyok di awal. Tapi yang saya tahu bahwa semasa saya ada di ruang tunggunya Tuhan, saya menikmati kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan setiap hari. Jadi di tempat pengungsian pun saya tetap dipelihara, saya tetap ditopang, saya tetap dikenal. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan di tengah rumah tangga saya yang kacau balau. Buktinya anak-anak sudah lulus, sudah menikah. Tuhan yang kirim jodoh jelas. Karena dia tahu apa yang saya butuhkan di masa-masa saya sudah tidak berdaya. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya ngungsi sama Tuhan, sumber kuasa, sumber keajaiban, Tuhan kebesaranku. Di situ saya mengungsi dan saya melihat bagaimana Tuhan itu kenal apa yang saya butuhkan. Ya. Beberapa 1 bulan yang lalu saya takjub, saya nggak mau kesaksian karena ini kalau kesaksian tentang yang namanya berkat itu nanti saudara menghakimi saya, oh Bu Eli ini teori kemakmuran. Nggak, tapi salah satunya ketika 2 bulan yang lalu, ya sekitar 2 bulan yang lalu, suatu kali saya berkata buat Tuhan, Tuhan saya butuh
Sebenarnya itu cuma dalam pikiran. Saya bilang gini, ya sudahlah, pokoknya saya mengalir apa yang Tuhan mau, ya. Tapi Tuhan itu bisa menyediakan lebih dari yang saya pikirkan, saudara. Saya sampai waktu saya mendapat sesuatu itu saya bilang gini, aduh Tuhan, kok bisa ya? Baru aja mikir, Tuhan itu sediakan sudah lebih dari cukup. Itu karena jelas Dia tahu hari-hari orang saleh. Hosea 6 ayat 2-3. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hari ini pastikan ayat Hosea ini berbicara apa? Kalau kita hari ini ada di masa kelaparan, saudara tetap kenyang dengan kebaikan, kemurahan, kasih setia. Karena Tuhan itu pasti, ayat ini berbicara apa? Menghidupkan dan membangkitkan. Tidak mungkin yang namanya hari orang saleh dibiarkan terus bercucuran air mata. Suatu kali Dia itu pasti menghidupkan dan membangkitkan. Makanya pulangnya pasti dengan sorak-sorai. Ada kata yang berbicara, ia pasti muncul seperti fajar. Apa yang muncul seperti fajar? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal untuk digenapi. Tuhan setia. Artinya kalau Dia muncul seperti fajar, berarti janji Tuhan itu seperti fajar. Tidak akan pernah Dia lupa akan setiap janjinya buat orang saleh. Sekalipun hari-hari orang saleh punya anak kok cacat, Bu Eli punya toko bangkrut, hari ini punya pasangan hidup error. Semua janji Tuhan itu selalu berbicara kelimpahan, bahagia, pemulihan indah pada waktunya, keluar lebih dari pemenang. Itu semua janjinya Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk ada kehidupan, kebangkitan, ada fajar, janji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan datang itu tadi seperti hujan pada akhir musim. Hidup saudara dan saya pasti ditutup dengan hujan. Hujan pemulihan, hujan berkat, hujan kebahagiaan, hujan kemenangan. Janji Tuhan seperti fajar ditutup dengan hujan pada akhir musim, hujan kelimpahan, hujan berkat. Bahkan Tuhan akan menghidupkan, membangkitkan keadaanmu yang terpuruk. Itulah hari-hari orang saleh. 3 hal ini yuk jadi pedoman buat saudara dan saya yang lagi ngalami masa kecelakaan, yang lagi masa-masa saudara bilang ini celaka. Siapa yang hari ini iblis mendakwa saudara, celaka engkau. Tapi firman Tuhan malam ini, yuk kita tidak mungkin celaka saudara. Hari-hari orang saleh itu milik pusakanya tetap selama-lamanya. Saudara tidak akan celaka. Saudara tidak akan pernah dipermalukan. Yang ketiga, saudara tetap kenyang di masa padang gurun yang serba pas-pasan, serba cukup, serba minim, serba kekurangan. Justru kita akan menikmati janjinya seperti fajar, akan dihidupkan, dibangkitkan, akan berakhir dengan hujan akhir musim. Tuhan akan menutup dengan hujan berkat, hujan kelimpahan, hujan kebahagiaan, hujan kemenangan di akhir musim hidup kita. Hari ini boleh, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
Ku tetap percaya. Amin. Saudara percaya musim boleh berganti musim, tapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Dia tahu, dia kenal orang-orang saleh. Pastikan malam ini kita tetap mengungsi di ruang tunggunya Tuhan. Jangan pernah lari kemana-mana. Kalau saudara lari, siapa yang tahu hari-hari saudara? Tidak ada. Siapa yang kenal saudara? Hari ini pastikan dia tahu hari-harimu. Engkau disakiti, engkau difitnah, engkau dirugikan. Jangan pernah membalas, karena dia tahu hari-hari orang saleh. Dan dia kenal apa yang saudara butuhkan hari ini. Dia sudah sediakan jauh dari yang saudara butuhkan. Hari ini kebutuhanmu cuman segini, tapi dia sudah sediakan kebutuhan segini. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa setiap musim kehidupan yang kami lewati hari-hari ini bersama Tuhan tidak pernah berakhir dengan kata sia-sia. Kami lagi menjalani musim-musim berganti, tapi kami percaya suatu kali di mana masa-masa kami menabur air mata, menabur rasa sakit, menabur rasa kerugian, rasa kehilangan kami. Ketika kami tetap menjadi orang saleh, kami akan menuai di akhir kehidupan kami hujan di akhir musim dengan hujan kelimpahan. Kami terima saat ini, malam ini Tuhan. Apa yang hari ini kami butuhkan, kami sudah menerima hujan di akhir musim. Kami menerima hujan berkat-Mu. Kami menerima malam ini hujan kesembuhan-Mu. Kami menerima malam ini Tuhan hujan pemulihan-Mu. Kami menerima malam ini Tuhan hujan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan, baik masalah rumah tangga, keuangan, sakit, penyakit, hari esok, anak-anak, kami sudah serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu hari-hari yang harus kami lewati, bahkan Engkau sudah menyediakan apa yang kami butuhkan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Oh ya, besok ada Zoom saya yang khotbah juga. Bagus ya. Ikut terus supaya makin kaya firman, makin kaya berkat, makin kaya lihat jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.